ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Baik, teman-teman semua, silakan yang masih off kamera bisa diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Yang tidak berkendala sinyal, yang aman. Baik, buat teman-teman yang sudah bergabung juga di ruang Facebook, selamat bergabung. Nih, sudah ada peserta cilik kita dari Teh Ade Febriana, Masya Allah. Ade cilik udah nongol di depan kamera. Yang lain, nah ditunggu ya untuk mengaktifkan kameranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dipertemukan kembali ya di kajian Pejuang Subuh dengan tema besar kita dari Pembuktian Cinta Inspiring Love. Selawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahim. Baik teman-teman semua, untuk menambah keberkahan kajian subuh kita ya, dengan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sehat ya semuanya. Ini belum ada yang mau mengaktifkan lagi. Nah, Bu Tria sudah on juga. Yang lain semoga nanti menyusul ya untuk mengaktifkan videonya. Enggak, Alhamdulillah, Bu Dewi sudah bergabung bersama kita karena di pekan sebelumnya kita tidak ada materi ya, sesi tanya jawab dan sesi sharing. Eh, untuk hari ini saya belum tahu nih mau sesi sharing ataukah ada materi dari Bu Dewi. Enggak, pada Bu Dewi saya persilahkan untuk menemani teman-teman semua yang sudah siap on stay yang di ruang Zoom maupun yang di ruang Facebook. Enggak, kepada Bu Dewi saya persilahkan. Yani, bentar, cari kamera dulu sebentar. Oh ya. Tain, sehat Tain. Orang Jabar. Ya, Udah lama tidak melalang buana ke kota Bogor. Nggak kangen berarti ini tandanya. iya, kangen banget teh. Kalau kangen tuh biasanya dibuktikan dengan fakta gitu ya. Kalau hanya berbicara itu biasanya hoax. Ica aja teh Yani pagi-pagi. Aduh, ya Allah. Ayo Tain merapat nanti nih tanggal 8 ya teman-teman. Insya Allah di Kopi Tugoh akan diadakan secara offline. Pagi, tempatnya masih di tempat yang sama di Kopi Tugo. Bedanya hanya nanti tidak ada sesi snack, tidak ada sesi minum ya teman-teman.
Mohon ditunggu ya teman-teman. Ya, Waalaikumsalam Mbak Yuliana Bontang. Ya, baik Tani. Suara saya jelas nggak? Ya, jelas. Alhamdulillah. Mulai ya, gimana nih? Ada siapa aja di Zoom? Ada Tain, Putria, Masya Allah, Bu Ati, ya Allah, sahabat-sahabat itu ya, Masya Allah. Insya Allah yang lain dimudahkan ya untuk segera on kamera ya. Yang teman-teman yang di Facebook atau ini yang di ruang Zoom ya, silakan kalau mau share juga live streaming hari ini ya, yang di Facebook Pembuktian Cinta, bisa di-share ulang di akun Facebooknya masing-masing. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Ada orang-orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman ya, hari ini kita memasuki hari terakhir di bulan Sya'ban. Insya Allah ya, berarti nanti sore itu kita mulai ini ya, coba melihat hilal ya. Kalau hilalnya muncul, insya Allah berarti saumnya terlihat ya. Hilalnya terlihat, saum Ramadan jatuh esok ya, besok. Tapi kalau tidak terlihat maka digenapkan ya.
Sa'bannya menjadi 30 hari. Nah, jadi berarti puasanya hari Ahad kalau begitu ya. Kalau nanti di seluruh permukaan bumi itu tidak terlihat hilal ya. Yang jelas kita tetap berdoa, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan ya teman-teman. Karena eh, Ramadan ini ya kita tahu ya, sadar banget, udah ngerti lah selama ini bahwa ini adalah Allah pilih dari 12 bulan yang ada, hanya satu bulan saja ya. Hanya satu bulan saja yang sangat istimewa, di mana ini begitu berlimpahnya ampunan, keberkahan dari Allah ya. Dan cintanya Allah terlimpah di bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, sehingga merupakan nikmat yang luar biasa ketika kita itu bisa kembali ya menikmati ya, melewati hari-hari Ramadan insya Allah ya. Allah mudahkan kita banyak umur dan dimudahkan untuk mengisinya dengan sebaik-baiknya ya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini saya pengen bahas tentang apa ya, ciri cinta dunia. Nomor berapa Tani? Putria, Buati, Iin, yang sudah tak bernomor ya, Masya Allah. Nah, apa ciri cinta dunia? Jadi perasaannya ya, perasaan dia di penghujung memasuki Ramadan itu ya, orang yang cinta dunia, perasaannya itu tidak nyaman ya. Makin dekat ke Ramadan, perasaannya makin tidak nyaman ya, karena dia merasa Ramadan itu membuat dia sulit bergerak, menikmati isi bumi berarti ya. Nggak bisa jalan-jalan seperti biasa bebas gitu ya, mungkin capek, nanti haus ya. Mau nggak bisa jajan siang-siang ya, harus nahan lapar, macam-macam gitu ya. Tentu banyak yang dibatasi ketika Ramadan. Nggak bisa bersenang-senang sama suaminya, istrinya gitu di siang hari gitu ya. Nah, jadi berat gitu perasaannya. Nah, itu ciri-ciri orang cinta dunia. Ya, karena dia nggak pengen berlepas dari kesenangan-kesenangan dunia yang selama ini dia nikmati di siang hari gitu ya, di luar Ramadan. Berarti bagaimana seharusnya seseorang yang mencintai Allah itu, yaitu dia punya perasaan-perasaan yang akan saya bahas hari ini, ya di pagi hari ini. Eh, kita bermohon kepada Allah, apa yang kita bahas hari ini ditemani ya dengan limpahan taufik dari Allah, sehingga kita tuh memahaminya, kemudian dimudahkan, ya paham, dimudahkan kemudian untuk melaksanakannya. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi teman-teman, apa perasaan yang harus dimiliki ketika Ramadan itu tiba? Jadi misalnya teman-teman belum punya nih perasaan kayak ini, dibanyakin istighfar ya, karena kita ingat ya rumus yang selalu saya sampaikan di Pejuang Subuh, hati kita itu cuma satu, tidak mungkin dalam satu hati ada dua cinta. Ya, isinya itu kalau bukan Allah itu ya pasti dunia. Ya, dunia itu semua yang ada di muka bumi, di permukaan bumi. Entah itu manusia, ya, entah itu selain manusia, ya, entah itu apapun yang ada di muka bumi ini, itu sangat berpulang menjadi mengisi hati kita. Ya. Nah, kalau perasaan yang saya akan bahas ini belum muncul di hati teman-teman, itu ciri-ciri masih banyak dunia di hati kita. Ya, ada dunia di hati kita. Dan bisa kalau dirinci begitu banyak. Ya, tadi mungkin es teler ya yang biasa kita makan, jus gitu ya, itu mungkin di hati kita nggak mau berlepas dari dia, jadi berat gitu kalau kita menghadapi Ramadan itu ya. Harus nunggu sabar gitu ya, nunggu sampai maghrib gitu ya. Nah, beban buat dia. Nah, jadi itu cirinya, isi hatinya masih terisi dunia. Ya, apa perasaan yang harus ada itu ya kalau memang dia mencinta Allah, yaitu yang pertama adalah perasaan bahagia ya. Bahagia. Nah, tentu teman-teman bisa dong bedain ya bagaimana sih rasa bahagia dan rasa sedih. Ya. Pernah bahagia? Pernah Tain? Oh, pernah ya? Wah, ada Marika juga nih sepekan baru, Masya Allah ya. Nah, pernah bahagia atau sering bahagia? Ya, nah kita tentu ngerti lah ya. Karena perasaan itu teman-teman tidak bisa dideskripsikan sebetulnya ya. Tapi hanya bisa dirasakan. Apa sih bahagia itu? Mungkin didefinisikan bisa, banyak yang bisa mendefinisikan. Ya, tapi kalau lihat di KBBI gitu misalnya, apa sih bahagia? Ada tuh definisinya.
Tapi sebetulnya kalau saya perhatikan definisi dari perasaan-perasaan yang ada ditampilkan di secara resmi ya, entah itu perasaan bahagia, cinta, benci, kecewa dan seterusnya, yang dicantumkan adalah sebetulnya bukan definisi, saya melihatnya itu lebih kepada ciri-ciri ya. Ciri-ciri orang yang bahagia, ciri-ciri orang yang benci, ciri-ciri orang yang cinta itu ciri-ciri ya. Karena apa? Perasaan itu adalah sebetulnya karena bentuknya abstrak ya. Dia hanya bisa dirasa, tidak bisa digambarkan, deskripsikan secara nyata ya, karena dia abstrak. Seperti angin. Angin itu bisa dirasa. Coba gambarkan angin. Paling gambarnya gitu doang ya. Gambar wus-wus gitu kan. Kayak ada apa tuh? Ya gitu deh gambar angin itu. Tapi kan bukan menggambarkan anginnya sesungguhnya. Begitu pun perasaan. Eh, Orang menggambarkan perasaannya nanti paling bikin gambar, bikin emot kan gitu ya. Nah, karena ini memang dirasakan di hati. Nah, cek hati kita ya. Kalau belum merasakan ini, masih beban gitu rasanya. Nggak bahagia seperti misalnya kita dapat uang 100.000, 200.000, 200 juta ya, 300 triliun ya, itu kan bahagia. Nah, harusnya itu lebih dari itu, kebahagiaan itu menyambut bulan Ramadan. Bahagianya kita ketika makan seblak di siang hari gitu ya, pas lagi lagi lapar-laparnya, lagi pusing pengen segar-segar, mungkin makan seblak, makan mie ayam macam-macam ya teman-teman, bakso, kan bahagia tuh, senang ya. Nah, harusnya lebih dari itu kebahagiaan yang kita rasakan ketika Ramadan tiba. Ya. Karena apa? Karena sebentar lagi kita memasukinya. Makin dekat, makin deg-degan. Ya, karena sebentar lagi kita memasukinya. Yang udah menikah mungkin merasakan ya. Makin dekat ke yang menikahnya memang dengan keridhaan ya. Karena memang pengen nikah gitu. Makin dekat ke memasuki momen Ramadan, makin bahagia tuh perasaannya berdebar-debar. Bahkan malamnya tuh nggak bisa tidur. Ya, menunggu besoknya gitu. Susah tidurnya. Gitu nggak Tayani dulu? Ya. Kalau enggak kayaknya nikahnya kepaksa. Ya, gitu. Nah, sebenarnya kita memasukinya Ramadan ini, bahkan sudah hitungan jam ya teman-teman. Jatuhnya maghrib kalau misalnya besok Ramadannya gitu ya. Hari ini adalah hari terakhir Sya'ban misalnya. Nah, kenapa bahagia? Sebab mereka yang diizinkan bertemu dengan Ramadan, artinya adalah orang yang hampir pasti sama Allah dikasih 3 hal. Gitu ya. Orang yang diizinkan masuk Ramadan, kan di Ramadan tuh Allah menyiapkan beberapa hal tuh, ada 3 hal yang Allah siapkan. Berarti yang memasukinya sedang Allah siapkan untuk mendapatkan 3 hal ini. Jadi harusnya bahagia. Ya. Ibarat kita mau ke hajatan, kita diundang ke hajatan nih. Kita udah pasti dong ya di sana itu secara logika gitu ya, udah disiapin makanan sama yang ngundang gitu ya. Pasti kita dapat makanan tuh di hajatan itu. Ya, secara kepastian logika ya, kecuali nanti pas mau makan dimakan kucing bagian kita misalnya, itu mah beda ya. Tapi secara sunatullahnya kalau kita udah diundang seseorang untuk undangan makan, pasti udah disiapin makan, minum, snack dan berbagai macam di hajatan itu untuk kita, dihitung kita itu sebagai orang yang mendapatkan makanan tersebut. Nah, berarti ketika kita memasuki Ramadan sudah diizinkan Allah memasuki Ramadan, berarti kita sudah dihitung oleh Allah ya untuk mendapat hidangan dari Allah tadi. Dan harusnya bahagia, udah disiapin nih sama Allah hidangan-hidangannya. Nah, masalahnya nanti seperti di hajatan, hidangan yang tersedia itu mau dimakan nggak sama kita? Kan itu ya. Nah, jadi masalah itu seperti itu. Mau dimakan nggak sama kita hidangan itu? Begitupun Ramadan ya. Allah siapkan 3 hal apa? Yaitu pertama kebarokahan. Ya. Berkah itu apa sih teman-teman ya? Berkah itu, ini orang kadang menganggap berkah itu takarannya itu dunia gitu ya. Kalau bisnis makin banyak makin banyak orderannya itu barokah gitu ya. Bukan. Atau barokah itu misalnya makin banyak hartanya, makin luas rumahnya, makin luas tanahnya, ya bukan. Tapi barokah itu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Ya, jadi dia nambah baik, nambah solih dan nambah solihah. Itulah barokah. Nambah baik tuh misalnya gini, tadinya nggak bisa sabar, dia jadi makin sabar. Nambah baik berarti kan. Tadinya nggak ikhlas nih, dia jadi makin ikhlas. Tadinya nggak bisa maafin, dia jadi bisa maafin. Tadinya dia apa dong ya, belum qanaah, akhirnya jadi qanaah. Tadinya malas salat sunnah, jadi tambah salat sunnah. Tadinya yang wajib juga malas-malasan, yang wajib belum sempurna, dia makin sempurna ya kewajibannya yang dia laksanakan.
Tadinya berat berkata yang baik, ternyata dia jadi mudah. Tadinya berat untuk belajar Islam sungguh-sungguh, akhirnya dia ringan hatinya gitu ya untuk belajar Islam, makin gampang pahamnya. Itu artinya barokah teman-teman. Pokoknya makin baik aja kualitas segala halnya dalam kebaikan ya tentunya. Nah itu adalah Allah siapkan berarti kita itu menjadi orang yang makin baik ketika kita memasuki Ramadan. Ya dipilih sama Allah karena ada yang sebelum Ramadan udah diwafatkan. Ya. Nah kalau kita dipilih masuk Ramadan berarti Allah sedang siapkan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Gitu ya teman-teman. Masya Allah gitu. Dipilih Allah. Karena nggak banyak orang yang dipilih Allah. Ya. Kemudian apa? Allah sudah siapkan yang nomor 2 yaitu rahmat. Rahmat itu cinta. Cinta itu kasih sayang. Ya. Kadang-kala orang itu manusia mengejar cinta manusia lagi. Ya, seorang anak bersedih ya ketika misalnya memang merasa tidak dicintai oleh orang tuanya. Dia akan berusaha mencari cinta dari orang tuanya. Begitupun orang tua kepada anak ya. Akan rasanya sedih ketika tidak mendapat cinta dari anaknya. Begitupun suami istri. Begitupun pertemanan, begitupun urusan sekedar mungkin bisnis ya. Tapi ketika kita tidak mendapat kasih sayang dari partner bisnis kita, ya tentu membuat kesedihan. Nah itu teman-teman. Jadi apalagi seharusnya orang yang memang fokusnya itu kepada Allah bukan kepada dunia ya. Dia itu pasti akan berharap banget dicintai sama Allah. Ya. Kenapa sih berharap dicintai? Karena sebenarnya teman-teman tema hidup kita itu masalahnya cinta sebetulnya ya. Kenapa makan? Kita tuh cinta sama makanan atau sama tubuh kita lah ya biar tetap sehat kita jadinya makan untuk memenuhi nutrisinya. Teman-teman mandi karena kecintaan teman-teman kepada badannya gitu kan ya. Dijagain tuh dirawat badannya. Sebetulnya temanya adalah cinta. Nah, jadi seharusnya kita fokus kepada Allah ya. Kita tentu sangat ingin dicintai Allah. Seorang pasangan suami istri, tentu istri itu sedih banget kalau dia tidak mendapat cinta dari suaminya. Tapi kan suami itu bagian dari dunia ya. Kenapa sih pengen dicintai suami? Karena kalau udah cinta, pasti suami itu perhatian, kita salah dikit dimaafin, kan gitu ya. Kita butuh apa dikasih, kalau nggak baik dicegah, kan gitu ya. Terus dibahagiain terus sama suami kita, pasti dia tuh mencoba membuat kita bahagia. Kita lagi sedih dihibur, kita lagi apa? Lagi apa lagi? Tani lagi apa? Lagi sakit dirawat ya, lagi butuh tolong ditolongin. Ya dia akan lagi kita resah, gelisah, gundah gulana, ya dia akan memberikan bahunya untuk kita kan kayak gitu-gitu ya. Suami yang berharap cinta suami itu kan mungkin begitu bentuknya ya, mendapat cinta itu ya. Apalagi kalau kita itu dicintai Allah teman-teman ya, lebih dari itu ya, nggak diminta kita akan dijagain terus sama Allah ya. Kalau salah pasti dilempangin gitu. Udah malah belok nih, udah malah bengkok hatinya, dilempangin sama Allah. Ya. Kemudian pengen curhat didengerin sama Allah kapan aja. Ya. Kalau nggak pernah ketiduran. Mungkin pasangan kita dia mau sih ngedengerin kita, pas kita cerita, tahu-tahu dia udah tidur, gitu ya. Terus sampai cerita dia udah tidur. Atau kadang-kadang responnya tuh nggak nyaman, atau responnya itu tidak sesuai. Atau dia juga bingung gimana cara nolong kita. Tapi Allah itu nggak gitu ya. Kalau udah dicintai sama Allah, Masya Allah ya teman-teman. Perlindungan, permintaan, pengampunan, apa itu Allah kasih semua. Gitu ya. Itu rahmatnya Allah. Bahkan surga, Allah kasih surga juga. Gitu ya. Nah itu bentuk cintanya Allah. Ya. Termasuk begini, misalnya Bu Ati nih, saya mau ngobrol sama Bu Ati, udah lama Bu Ati, boleh dong dibukain mic-nya Bu Ati. Ya. Bu Ati nih, misalnya ya, Bu Ati pemimpin perusahaan misalnya. Amin. Amin. Ya. Di bawah Bu Ati itu kan banyak jajaran manajer gitu ya, manajer. Kemudian di bawahnya lagi mungkin staff, paling bawah-bawah lagi itu mungkin ya OB, satpam gitu ya. Misalnya nih Bu Ati ngeliat OB ada kerjanya bagus banget, satpam juga kerjanya bagus banget. Pokoknya semua enggak cuma kerjanya bagus ya, tapi dia itu melebihkan misalnya. Kayak saya tuh pernah punya ada khadimat ya ART, nggak saya minta, semua itu dia lapin gitu, sampai pintu-pintu dilapin. Ya saya tadinya nggak kepikiran ngelapin pintu gitu, sama pintu tuh dilapin. Sejak itu akhirnya saya kalau punya ART minta ngelapin pintu juga gitu ya, ternyata kotor juga pintu kalau nggak dilap gitu ya. Itu kan jadinya sayang banget gitu ya.
Terus pernah juga saya minta ke warung, lama hampir sejam kalau nggak salah, itu nggak balik-balik. Kok lama banget? Bu, saya keliling-keliling cari yang ibu minta gitu. Ya Allah, sampai segitunya gitu. Padahal nggak penting banget juga yang saya minta itu gitu ya. Tapi dia tuh sampai bela-belain gitu. Nah, ngabelaan kalau kata orang Sunda mah ya. Nah, Bu Ati kalau punya pegawai gitu gimana Bu Ati? Jadi dia tuh melebihkan dari sebetulnya job dia nggak gitu, tapi dia lebihin gimana Bu Ati? Sayang nggak? Sayang Ustazah. Sayang banget ya. Bahkan nanti dia nanya lagi, Ibu apa Bu? Ada lagi nggak? Istirahat aja teh. Apa Bu? Ngapain istirahat gitu ya? Mendingan Ibu aja apa yang dibantu. Nah itu kan pasti kita sayang banget ya sama pegawai yang kayak gitu. Nah ada nggak Bu Ati peluang begini misalnya? Saking sayang Bu Ati sama seorang pegawai tadi, mau diangkat jadi manajemen nggak bisa. Karena dia mungkin cuma lulusan SD misalnya kan gitu ya. Tapi biasanya peluangnya begini, kalau udah sayang banget, ada orang ini apa tadi itu pemimpin perusahaan itu mungkin akan bilang gini sama pas rapat manajemen misalnya gini ya. Aku suka banget tuh sama OB itu. Aku suka banget sama satpam yang itu. Kerjanya keren banget, attitude dia juga bagus banget gitu ya. Dia juga rajin sholat banget. Aku lihat itu pasti dia sebelum azan itu dia udah wudhu gitu misalnya ya. Pokoknya kalian ya, tolong perhatiin, dijagain pegawai itu. Ya, kalian macam-macam sama dia, urusannya sama aku nih ya. Pokoknya perhatiin keluarganya, perhatiin ini, jagain dia. Bahkan dia butuh apa, kasih. Yang macam-macam kalian yang aku pecat. Berarti bisa berpeluang berpikir begitu nggak? Bisa Ustazah. Bisa ya? Dan gitu. itu dirasakan sekarang Ustazah sama suami. Masya Allah. Bahkan kira-kira diomrahin nggak Bu Ati orangnya misalnya? Dihajiin nggak saking sayangnya? Kayaknya saja. Gitu. Bahkan mungkin saking bagusnya dikuliahin sama Bu Ati biar bisa naik jadi manajemen. Iya Ustazah, yang terbaik nih. Iya gitu. Nah, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala? Kalau udah cinta sama hambanya, ya. Mungkin yang diminta bukan manajemen, kata dia manajemen, malaikat, jagain dia. Dia butuh apa kalian pokoknya kasih gitu kan, bisa jadi begitu. Ya. Bentuknya itu macam-macam. Kalau Allah udah cinta kepada seorang hambanya. Karena hambanya tuh apa? Loyal banget sama Robnya, ya, sama Allah loyal banget. Kerjanya berarti apa? Ketaatannya. Yang wajib tuh sempurna dia kerjakan. Bahkan dia tambah-tambahin tuh yang sunnah-sunnah itu kan tambahan gitu ya. Bahkan yang mubah sama dia tuh ditinggalin. Wah itu gimana kalau Allah itu nggak mungkin Allah kalau nggak cinta kepada hamba yang kayak gitu. Gitu ya, Bati. Makasih Bati udah ngobrol ya. Nah itu. Jadi teman-teman, nah cinta Allah itu ya kita nggak bisa bayangin kayak gimana bentuk cintanya. Tapi ya kayak gitu. Kalau kita pakai gambaran melihat kan kita tuh bisa memahami Allah itu dengan sedikit memahami Allah itu dengan cara melihat makhluknya, hasil karyanya ya. Ternyata makhluknya itu ketika berkasih sayang tuh kayak gitu ya. Dan kita kalau kita kaitkan dengan penjelasan dari Allah ya bahwa dikatakan oleh Allah, aku tuh membagi cintaku, rahmatku itu menjadi 100 bagian. Bukan berarti 100 bagian menggambarkan Allah tuh terbatas cintanya, enggak ya. Tapi Allah yang menggambarkan cintanya kepada kita. Ya, tapi kita harus tahu bahwa cintanya Allah itu tak ada batasannya. Cuma karena yang menggambarkan kepada kita, Allah tuh mengatakan Allah itu membagi cintanya menjadi 100 bagian. Ya. Nah, satu bagiannya itu Allah berikan sekarang di dunia untuk seluruh makhluknya ya. Ada virus-virus amuba macam-macam gitu ya, benda-benda paling terkecil di muka bumi sampai yang paling besar di muka bumi gitu ya. Itu semuanya Allah kasih cinta. Binatang, semut dan seterusnya Allah kasih cinta. Nah, dengan cinta yang satu bagian tadi yang dibagikan rame-rame kepada seluruh makhluknya gitu ya hari ini. Ya. Semut aja jumlahnya triliunan, teman-teman. Bayangin ya. Manusia hari ini 8 miliar lebih. Kurang lebih 8 miliar. Ya. Semuanya mendapat cinta. Bahkan semua sel di tubuh kita satu persatu tuh. Jumlah sel kita juga kan ada triliunan. Itu semuanya mendapat cintanya Allah. Nah, Allah bagikan ke semuanya gitu, teman-teman. Ya. Nah, bayangin dengan satu cintanya Allah saja, manusia tuh jadi lupa diri sama Allah. Ya. Jadi cinta dunia gitu. Ya, karena Allah cinta sama kita, dunia tuh dibikinnya kelihatan indah sama kita itu. Gitu ya. Jadi lupa tuh sama Allah. Gara-gara satu bagian cintanya Allah yang dibikin rame-rame tadi. Dibuat untuk rame-rame. Ya akhirnya dia malah cintanya sama manusia. Saling berkasih sayang sama manusia. Karena Allah mengilhamkan rasa cinta kepada seluruh makhluknya tadi. Memberikan ya. Cinta kepada seluruh makhluknya salah satunya itu Allah ilhamkan rasa cinta di hati kita. Itu bentuk cintanya Allah juga. Tapi ternyata setelah dikasih ilham cinta di hati kita malah lupa sama Allah. Jadi sibuk mencintai dunia gitu ya. Nah uniknya tuh begitu ya akhirnya manusia tuh. Ya. Nah intinya
gara-gara satu bagian yang dibagi rame-rame tadi itu jadi lupa diri gitu manusia itu. Saking luasnya cinta Allah itu, ya teman-teman. Nah, maha luasnya cinta Allah. Nah, lalu kata Allah apa? 99 bagiannya Allah berikannya itu di surga. Coba gimana teman-teman? Tapi dikasih ini kepada segelintir manusia saja surga itu. Nggak banyak yang masuk surga. Berarti luar biasa nikmatnya itu ya. Cintanya nanti yang dia dapat surga tuh kayak apa gitu. Nah, tapi sedikit bagian cintanya Allah kasihnya tuh di bulan Ramadan, teman-teman. Ya, Masya Allah. Ya, lebih berlimpah dibandingkan bulan-bulan sebelumnya cintanya Allah itu di Ramadan. Jadi orang yang memasuki Ramadan, Allah lagi siapin mendapat cinta yang berlebih darinya gitu. Ya, ketika kita sibuk mencari cinta manusia yang nggak mungkin kadang sering kalinya gitu ya, bertepuk sebelah tangan. Nah ini tuh Allah lagi nyiapin cintanya. Masalahnya bisa jadi di Ramadan nanti ini yang bertepuk sebelah tangan itu Allah. Ya, kita membiarkan Allah tuh bertepuk sebelah tangan, tidak menyambut cinta yang Allah berikan tadi. Nah, itu kan jadi masalah gitu ya. Nah, itu nanti bahasan-bahasan berikutnya lah. Bagaimana merespon kita, respon kita. Tapi yang saya lagi bahas itu adalah harusnya kita itu kalau memang mencintai Allah, bahagia masuk Ramadan karena kita dipilih, disiapkan oleh Allah untuk mendapatkan 3 hal ini ya yang sedang dibahas, yaitu tadi keberkahan, berarti kita akan disiapkan oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Dan yang berikutnya adalah Allah sudah siapkan cintanya, rahmatnya. Berikutnya apa lagi? Allah berikan siapkan ampunan, ya teman-teman. Dosa kita tuh banyak banget, ya. Ada yang mengatakan ulama tuh banyak menggambarkan dosa-dosa itu ya. Misalnya dosa, ada yang menggambarkan ulama itu, teman-teman pernah nyapu kan? Terus pada hasil nyapu itu ada cahaya masuk. Nah kita ngeliat kan debu-debu yang berterbangan itu ya. Nah dikatakan dosa kita tuh perharinya lebih banyak dibandingkan debu-debu yang berterbangan tadi, tanpa kita sadari. Ya. Ibaratnya teman-teman kita marah aja nih, marah itu kan dosa ya, karena sabar itu dapat surga. Berarti kalau marah dapat neraka. Dan Allah itu nanti menghisapnya itu per detik ya teman-teman. Detik ini kamu ngapain aja, mana ayat yang dilanggar, mana hadis yang dilanggar, mana ayat yang dikerjakan, mana hadis yang dikerjakan, itu per detiknya itu dilihat sama Allah, dinilai ya. Ternyata kita melanggar ayat, hadis-hadis tentang diminta oleh Allah itu kewajiban bersabar. Kita marah nih, teman-teman misalnya marah 5 menit aja, itu udah 300 detik, udah 300 dosa itu, ya marah 5 menit. Bagaimana marahnya 5 jam, 5 hari, 5 bulan, 5 tahun, 50 tahun marahnya. Ada juga yang begitu, nyimpan itu rasa marah. Belum rasa benci, belum rasa dendam, belum rasa yang negatif-negatif lainnya. Itu baru perasaan loh ya. Itu banyak banget tuh dosanya. Ya, belum dosa mata kita. Ya, mata itu bukan sekedar berdosa ketika melihat aurat gitu ya, bukan. Mata itu ketika lihat orang sambil sinis, sambil sombong lihatnya, sambil merendahkan orang itu. Mata melihatnya sambil hasad, sambil iri ya, dengki. Mata melihatnya sambil apalagi? Marah ya. Dan lain-lain itu tuh adalah dosa-dosa mata kita. Ya, teman-teman. Subhanallah ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi ampunan yang banyak itu Allah limpahkan di bulan Ramadan. Harusnya senang dikasih ampunan itu. Ya harusnya bahagia makanya. Ya orang yang mencintai Allah itu dia akan sadar, akan merasa bahagia mendapatkan menemui jika Allah perizinkan menemui bulan ini. Nah kemudian apa? Bahagianya karena ya kalau tadi kan mendapat tiga keberkahan kebaikan. Nah kalau kita rinci lagi, salah satu bentuk rahmatnya Allah itu apa? Ya, yaitu di bulan ini di bulan ini Allah itu memperkecil syarat beramal, tapi memperbesar pahalanya gitu ya. Maksudnya memperkecil syarat beramal itu gini, kan tadinya kalau misalnya salat wajib, salat sunnah ya udah dapat pahala sunnah aja. Jadi ini amalnya tetap sunnah, ibaratnya kecil gitu ya, amalnya tetap sunnah, tetap kecil, tapi dikasihnya yang besar gitu. Jadi untuk mendapatkan pahala yang besar hari ini cukup untuk dengan amal yang kecil, ya.
yang tadi itu, yang sunnah tadi. Untuk mendapat pahala wajib, cukup dengan yang syaratnya cuma nyuruh yang melakukan yang sunnah aja. Berarti apa? Syarat beramalnya diperkecil sama Allah. Tapi pahalanya tadi sesuai seperti tadi diperbesar. Gitu ya teman-teman. Yang tadinya wajib itu dapat pahala 1 gitu ya, dengan kewajiban yang sama yang dikerjakan sekali juga gitu ya, maka dilipat gandakan jadi 2. Berarti untuk mendapat 2 itu syaratnya dengan amal yang kecil aja, cuma 1 aja gitu, seperti tidak seperti bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi ini yang maksud syarat amalnya diperkecil itu begitu ya. Atau bahasa lainnya pahalanya diperbesar. Itu amal yang sama tapi pahalanya diperbesar. Atau bahasa lainnya apa tadi, syarat amalnya diperkecil. Gitu ya teman-teman. Dan ketika kita mau memulai sesuatu amalan di bulan ini, kita itu nggak perlu merasa malu karena nuansanya itu mendukung ya. Kita mau itikaf di bulan-bulan selain Ramadan, mungkin anggap aneh, ngapain malam-malam ada di masjid? Ketahuan banget lagi banyak masalah itikaf misalnya, kan kadang orang mendekati itu karena lagi banyak masalah gitu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan ramai-ramai itikafnya kan nggak ketahuan ya, Tain ya. Tain kenapa senyum-senyum ya gitu ya. Misalnya ya. Atau kita pengen tadarusan, pegang Quran di jalan di mana. Kalau sekarang mungkin takutnya padahal nanti aku jadi ujub nggak ya, karena aku sendirian nih yang baca Quran gitu ya. Tapi kalau Ramadan itu di mana orang baca Quran gitu, banyak ngelihat kita ya, nggak aneh. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak malu-malu lagi. Itulah bentuk cintanya Allah. Jadi nuansanya memang luar biasa gitu ya. Jadi harusnya bahagia gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita di bulan Ramadan tuh kita ngapain ya, bikin kebaikan, kita tuh nggak dibilang sok baik, sok suci lagi gitu ya di bulan Ramadan itu. Karena semua orang itu melakukan. Atau dibilang sok bener, sok soleh sendiri gitu ya. Yang lain jalan-jalan, kamu malah sholat sunnah gitu ya. Nah sekarang kan ramai-ramai sholat sunnah ya. Tadarusan lagi kalau Ramadan tuh begitu. Makanya harusnya bahagia ya. Jadi di bulan ini semuanya memang berlomba kebaikan ya, berlomba kebaikan sehingga kita jadi lebih baik dan jadi lebih mudah ya melakukan kebaikan. Nah, jadi rasanya kita tuh bahagia menyambut bulan ini. Inilah momen kita itu bisa full gitu ya. Show off show off semua bentuk ibadah yang kita pengen lakukan. Nah, gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Jadi perasaan yang harus dimiliki oleh orang yang mencintai Allah itu ketika masuk Ramadan bukannya beban, harusnya bahagia. Ya, luar biasa. Nah, perasaan yang berikutnya apa? Sebentar. Ya. Yang berikutnya adalah perasaan khauf, yaitu khawatir. Ya. Nah ini, kenapa khawatir? Ya, karena sebentar. Ya, sebentar. Ya maaf. Nah yang kedua adalah rasa khauf atau khawatir. Ya, kenapa ada khawatir? Ya, kita khawatir, takut ada yang tertinggal. Ya, maaf. Khawatir pertama, khawatir jangan sampai yang tinggal selangkah ini nih, tinggal besok, mungkin tinggal hari ini kita itu Sya'bannya gitu ya. Ternyata kita tidak jadi mendapatkannya. Ya, jangan kepedean dulu bahwa kita akan sampai nanti tuh di bulan Ramadan. Kita nggak tahu umur kita. Nah, sehingga rasa khawatir ini ya penting teman-teman gitu ya. Kita jadi lebih bersungguh-sungguh lagi berdoanya. Kita lagi sungguh-sungguh lagi, nggak nunggu Ramadan juga ibadahnya gitu. Dari sekarang kan gitu ya, dimaksimalkannya. Karena bisa jadi nggak bisa sampai itu ke Ramadan. Ya, hari ini tuh coba maksimalkan ibadah yang bisa maksimalkan. Dimulai tuh tadarusnya udah mulai ya, tambahinnya, mengkaji Islamnya ditambahinnya lebih giat lagi ya. Pokoknya ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan maksimalkan mulai hari ini. Taubatnya dari sekarang, nggak nunggu Ramadan juga gitu ya. Berhenti maksiatnya dari sekarang, nggak nunggu Ramadan. Nah, itulah rasa khauf itu, rasa khawatir tadi akan mendorong kita tuh begitu, menjaga diri waspada dan memperbanyak amal.
Penting gitu teman-teman. Karena bisa jadi nggak sampai ya. Sabarnya kan nunggu Ramadan, dari sekarang kita sabar gitu ya. Nah, dan teman-teman, orang yang saum ini itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada yang kelas mungkin reguler, ya, ada kelas VIP, ada VVIP ya. Gimana maksudnya? Jadi nah teman-teman tuh bisa mengukur, bisa merencanakan juga dan bisa menakar ya. Kita itu termasuk orang yang mendapat di hadapan Allah ya, dikategorikan orang yang masuk di kelas reguler, VIP atau VVIP ya. Seperti apa? Nah, yang pertama, orang yang saumnya reguler itu ya di kelas Allah golongan ke kelas reguler, diterima saumnya gitu ya. Tapi yang diterima itu kelas reguler itu orang yang saumnya hanya menahan dua mulut saja gitu ya. Mulut atas dan mulut bawah ibaratnya gitu ya. Makan minum dan tidak berjima gitu ya. Jadi fisik ya, dia puasanya puasa fisik ya. Dia dapat pahala, tapi dapat pahala nahan lapar dan nahan tidak berjimanya, tidak konsum istri ya, berhubungan suami istri di siang hari. Dapat pahala dari itu saja. Dia masuk ke golongan reguler. Nah, ada yang golongan VIP, yaitu apa? Yaitu apa nih? Golongan VIP ya. Golongan VIP itu orang yang dia ini sebentar. Dia mempuasakan ininya juga, indranya ya teman-teman. Mempuasakan indranya, matanya dia puasa. dari melihat dengan yang tidak baik ya. Melihat dengan cara yang tidak baik. Melihat yang tidak baik dan melihat dengan cara yang tidak baik, dua ya. Dia puasa dari hal itu, matanya ya. Melihat tidak baik berarti kan melihat aurat, terus lihat yang ganteng, yang cantik gitu, dilihatin aja kan nggak boleh ya. Rezeki kita cuma sekali lihat doang. Gitu ya. Nah, yang dibolehkan tuh, yang lainnya haram. Lalu apa? Matanya tadi apa? Menjaga dari melihat yang tidak memandang dengan cara pandangan yang tidak baik. Ya, tadi mandang orang tuh sampai sini, sampai merendahkan, sampai menghina, sambil gibah. Ada kan pandangan gibah itu, ya. Misalnya nih, saya sama Bu Yosi, ada Bu Yosi juga. Apa kabar Bu Yosi? Ya, saya sama Bu Yosi ini lagi berdua lagi ngobrol. Terus lewatlah saya nih, itu saya sama Bu Yosi itu pandangan matanya beradu gitu ya, terus sambil gini-gini. Matanya gitu-gitu, gitu ya. Maksudnya ngomongin Teh Yani tapi dengan mata kita, itu termasuk gibah ya teman-teman. Nah, kita akan menjaga tuh mata kita tuh dari gibah, ya matanya dari sombong, dari iri dengki yang tadilah saya sebutkan di depan ya. Termasuk mata menghina, ya ada kan mata menghinakan, nah gitu ya. Mata merasa menang gitu ya ketika kita lagi berapa tuh mungkin lagi berseteru dengan orang lain gitu gitulah. Nah, kita akan menjaga diri. Indra yang lain pun akan kita jaga ya. Tetap fisik gitu, tapi meningkat. Kalau tadi kan fisiknya itu hanya mulut sama kemaluan ibaratnya ya. Nah, ini fisiknya meningkat semua. Fisiknya itu ikut puasa, tangannya puasa dari bermaksiat ya. Jempolnya itu apalagi jempolnya. Ini sekarang tuh banyak jempol bermaksiat ya Allah ya. Ngetik yang nggak benar, nge-scroll yang nggak benar ya, macam-macam astagfirullah. Nah, teman-teman dia akan menjaga. Kakinya akan dia jaga, apalagi ya hidungnya pun dia jaga ya. Hidung juga bisa banyak dosa teman-teman ya, bikin dosa. Mungkin mencium hal-hal yang tidak dihalalkan oleh hidung kita ya. Misalnya ada wanita nih, makanya wanita tuh nggak boleh wangi-wangian keluar rumah ya, itu haram. Nah, terus ada yang wanita pakai keluar rumah wangi ya. Terus kita tuh yang nyiumnya nih, entah itu perempuan entah laki-laki ya. Laki-laki mungkin wangi banget, nah udah dosa tuh hidungnya ya. Atau kita nih ada perempuan nih, sama perempuan mencium yang lain wangi, ih nggak enak banget sih baunya, nah itu dosa tuh hidung itu gitu ya. Nah, jadi komentarin tuh ya. Nah, kemudian apa misalnya kalau sahabat tuh dulu jadi ada sahabat yang dia tuh ditugasi untuk ngurus harta-harta dari kaum muslimin ya, harta zakat, harta sedekah gitu.
Nah, ada satu harta itu sedekah dari kaum muslimin itu bentuknya itu minyak wangi, teman-teman. Tahu nggak ya? Ketika dia tuh sedang merapikan, membersihkan dan membagikannya lah ibaratnya gitu ya. Ketika mengurusi si minyak wangi itu dia tuh sampai tahan nafas coba. Ya, kenapa? Karena ini bukan hak saya, ini hak kaum muslimin. Coba Indonesia hari ini kalau banyak pejabat kayak gitu gimana teman-teman? Kita berenang di di Mas Privat ya, dibagiin masuk ke rakyat gitu ya, teman-teman luar biasa ya. Begitu ya. Nah, sampai mana tadi? Ya, ya itu ya. Jadi dia menahan fisiknya itu tahan diri dari dosa hidungnya. Fisiknya itu tahan diri dari dosa hidungnya. Mulutnya, nah mulutnya tuh tadi kan nahan makan minum doang. Nah ini mulutnya juga menahan diri, lidahnya sekarang itu. Lidahnya menahan diri, ya, dari berbohong, dari rafat. Ya, rafat itu berbicara yang Allah nggak suka, ya. Bicara porno, bicara keji, yaitu rafat, ya. Bicara porno itu kan gitu suka canda-canda, ciin itu udah rafat itu ya. Misalnya cie-cienya ke lawan jenis gitu, ngeger-gerin. Misalnya ada ketemu gaitannya atau tongkrongannya gitu ya. Nanti kan suka digodain sama teman-temannya cie-cie. Untuk kayak kemarin ibu-ibu saya tuh cerita ada acara keluarga, terus pokoknya di keluarga itu tuh ibu saya kan udah janda kan gitu ya. Janda terus ada juga tuh paman saya tuh duda, walaupun pamannya beda-beda ini gitu ya. Jadi dengan ibu saya tuh apa namanya, bukan adik kakak tapi adik kakak sepupu lah gitu ya. Terus nanti sama keluarga tuh di cici cici ini ngobrol berdua gitu ya. Nah itu tuh udah rafat begitu, itu tuh tetap masuk rafat gitu ya. Nah terus apa menjaga diri dari gibah macam-macam lah ya teman-teman, hal yang Allah murkai. Nah itu jadi itu puasnya orang yang Allah golongkan di kelas VIP. Nah, ternyata ada satu lagi nih, di VVIP. Ya, aduh yang kayak gimana nih ya? Yaitu dia yang puasanya itu hatinya ikut puasa, pikirannya ikut puasa. Luar biasa itu. Ya, hatinya, pikirannya tuh nggak bernegatif thinking, nggak mikir yang jelek-jelek, ya. Baik sangka sama Allah, itu pikirannya tuh. Ya, pikirannya tuh sibuk, aduh nyari pahala bukan nyari ya nanti dapat angpau siapa ya, dia merencanakan dapat angpau dari mana ya, dia merencanakan nanti sibuk dengan pakaian lebarannya, pikiran itu ke sana gitu ya. Nah hatinya juga gimana, dia akan menjaga hatinya agar hatinya ikut puasa ya, hatinya terjaga dari ya segala jenis penyakit hati, segala jenis kotoran jiwa, segala jenis emosi-emosi yang negatif bentuknya ya, itu teman-teman ya. Rasa kecewa, mungkin rasa dendam, ada perasaan luka, ada perasaan benci, ada perasaan tidak dicintai, nggak berharga, merasa bodoh, perasaan-perasaan merasa ditinggalkan, apakah perasaan yang negatif gitu ya teman-teman. Nah itu dia akan berpuasa, dia akan coba bersihin gitu, dia akan menjaga keikhlasan, ikhlas dalam beramal ya, dijaga tuh amal saya tuh bener nggak ya buat Allah nih. Nanti saya pakai baju baru-baru itu lebaran tuh karena memang menyambut momen-momen yang indah ya, momen-momen hari raya, biar Allah senang karena saya ikut menyambutnya dengan pakaian terbaik, atau kita sebetulnya pengen pamer. Nah, itu tuh dia jagain hatinya sejak awal gitu ya. Termasuk nyiapin makanan untuk memuliakan tamu atau pengen pamer makanan aku mewah-mewah bagus-bagus. Atau apa tuh? Itu tuh dia jagain hatinya gitu, semuanya dia jagain hati ya. Dari keikhlasan beramalnya untuk Allah ya, termasuk itikaf. Bukan karena pengen dia bilang rajin ya, tapi apa? Nah, kita tuh akan ngecek terus nih, akan muhasabah hati aku bener nggak nih? Beramal tuh untuk Allah bukan nih? Atau jangan-jangan untuk mencari pandangan manusia, bukan mencari pandangannya Allah. Ya, mencari pujian manusia bukan pujiannya Allah. Lalu ikhlas apa lagi? Ikhlas dalam menerima ketetapan Allah ya. Yang kemarin-kemarin pas bulan Ramadan kita tuh nggak ikhlas, di bulan Ramadan kita berusaha ikhlas, dijagain hati kita. Aduh, kalau ada nggak ikhlas aja dikit aja, aduh aku itu pasti ini jadi dosa kan, nggak ikhlas tuh balikannya jadi dosa juga teman-teman ya. Dijagain biar nggak bikin dosa pokoknya hatinya. Terus apa yang tadinya nggak bisa sabar, disabar-sabarin hatinya tuh, berusaha terus sabar. Ya, dijagain biar tetap sabar ya. Biasanya anak ngeberantakin rumah ya pas sebulan selain Ramadan, di Ramadan mah aduh nak nggak apa-apa nak berantakin lagi aja itu pahala buat Umi nak, lanjutkan nak gitu ya. Misalnya begitu ya, aduh itu dijagain biar tetap sabar menerima
ketetapan yang menurut kita tuh nggak bagus ya. Terus sabar dalam menjalani ketaatan, sabar hatinya. Kadang-kala kan ada lelahnya juga mungkin ya. Aduh, pengen mah tidur, sabar ya. Itikaf gitu. Pengennya mah ini siang hari juga tiduran, sabar ya dalam ketaatan. Gunakan untuk menambah-nambah pahala. Ya tiduran boleh lah. Kayak itu 15 menitan aja, jangan banyak-banyak gitu ya. Nah, kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat ya. Biasa gibah, sabar hatinya ditahan dari gibah gitu ya. Kan butuh hati dulu baru nanti lisan itu kan ngikutin hati kita ya. Jadi dia diam. Karena hati juga teman-teman bisa gibah juga hati itu ya. Gimana gibahnya? Nah, ini memang saya masih kalau teman-teman ada yang menemukan riwayatnya boleh ya. Dulu ini saya tuh membaca, pernah ada riwayat ya. Eh, Kisah Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu eh, beliau pernah meminta Aisyah ya untuk meminum air putih ya. Tapi airnya tuh jangan ditelan kata Rasulullah itu ya. Sekarang kamu keluar aja ke masjid nanti pulang lagi gitu. Nah, setelah pulang ternyata air itu sudah berubah jadi darah teman-teman. Nah, jadi Rasulullah SAW itu bertanya kepada Aisyah, apa yang kau lihat di luar sana? Ya, aku ketika berangkat ke masjid itu aku melihat orang yang gemuk, terus bajunya itu sempit. Nah, pas sampai masjid aku ngelihat orang kurus bajunya itu longgar banget. Terus aku berpikir ya Rasulullah, ya dalam hati itu berbicara lah gitu. Coba dua orang tadi tuh ketemu terus tukeran baju gitu ya, kurang lebih begitulah riwayatnya. Ketemu dan tukeran baju pasti pas dua-duanya ya. Yang gemuk nggak kesempitan bajunya, yang kurus itu nggak kelonggaran. Nah kata Rasulullah, mikir kayak gitu aja, di hati tuh ngomong kayak gitu aja, itu tuh udah gibah. Ya, makanya itu jadi berubah jadi darah, si air putih tadi. Sering nggak kita itu? Gibah hatinya, ya. Ngomentarin orang dalam hati, aduh ya. Kadang kalau ngomentarin masakan, enakan masakan aku, gitu ya. Kurang garam nih, kurang asin, itu komentar tuh. Berarti ngomentarin rezeki dari Allah itu. Atau ngomentarin orang yang merasa lebih baik, nah itu juga dia akan jaga hatinya dari kayak gitu. Atau ngelihat, misalnya ngelihat siapa nih, ada Mbak Rika ya. Ngelihat Mbak Rika, ini orang mencong amat kerudungnya, nggak matching amat bajunya, itu menor amat bibirnya kayak gitu. Nah, dalam hati tuh kita komentarin Mbak Rika tuh, udah tuh itu gibahnya berlipat-lipat ganda. Atau nih yang suka nyetir bawa kendaraan, hati-hati kadang kala komentarin orang, "Nih orang gimana sih?" Ya. "Ini sen kiri belok kanan," gitu ya. "Ini maunya kemana sih? Pelan banget sih, ngalangin banget sih di jalan sih." Wah, gitu ya. "Ini aku jadi susah nih, mau ke kiri atau mau ke kanan, dia malah di tengah," gitu ya. Ada aja komentar hatinya. Duh, teman-teman berapa banyak kegibahan yang kita lakukan, ya. Nah, selama Ramadan inilah tempatnya kita itu untuk eee, menimba diri gitu ya, melatih diri ya untuk menjaga itu tadi teman-teman. Jadi silakan memilih ya, mau puasa orang reguler, VIP atau VVIP. Berarti kalau tingkatannya meningkat ya, reguler itu tadi apa, nahan makan minum sama tidak berhubungan suami istri. Nah kalau yang VIP itu dia melakukan pekerjaan yang reguler, tapi ditambah tuh fisik lainnya ikut puasa juga. Nah, yang VVIP gimana? Tadi ya, mulut, kemaluan, fisik puasa, tapi hatinya dan pikirannya ikut puasa juga. Ya, itulah teman-teman nanti. Pasti kita tuh bahagia. Maka orang-orang yang kira-kira mendapat 3 hal tadi yang mana? Yang pertama tadi ya, mendapat ampunan, rahmat, sama apa yang pertama? Ada yang nyatat? Ada Teh Dian Garut. Nyatet nggak Teh Dian? Ya. Apa tadi Teh Ani? Ngetes nih, ngetes. Yang pertama apa tadi? Yang kedua tuh rahmat, yang ketiga ampunan. Berkah, Keberkahan. keberkahan. Berkah. Ya, yang jawab Butria ya. Masya Allah, Butria. Allah masak ini sampai di dapur. Keberkahan. Nah, orang yang akan mendapatkan itu, yaitu yang ketika kita berusaha menjadi orang yang dikategorikan oleh Allah, puasanya di kelas VVIP. Nah, itu ya teman-teman. Barakallah, Masya Allah ya. Jadi itu orang yang mencintai Allah pasti dia ketika menyebut bulan Ramadan ada 2 perasaan ya, rasa bahagia dan rasa takut. Makanya teman-teman teruslah berdoa ya, karena rasa takut kita nggak mendapat nih keberkahan tadi, nggak mendapat ampunan tadi, nggak dipilih Allah untuk mendapatkan rahmatnya karena kita mungkin keburu wafat hari ini bisa jadi begitu ya. Maka berdoa terus kepada Allah. Doa minta Allah ya. Kalaupun Allah izinkan, mintanya minta diizinkan gitu ya, diizinkan ya Allah, Allahumma balighna Ramadan ya, balighna Ramadan, nangis sama Allah ya.
kalaupun tidak sampai ke bulan Ramadan, ya Allah, jadikan ini hari yang terbaik, hari terakhir terbaik ya. Kita wafat dalam wafatnya husnul khatimah ya. Kita dimudahkan hari ini melakukan amal-amal yang terbaik oleh Allah gitu-gitu ya teman-teman. Dan kapanpun meninggalnya memang tetap husnul khatimah, insya Allah. Gitu ya teman-teman, mungkin materi hari ini yang saya bisa share kepada teman-teman. Dan saya kembalikan ke Teh Yani acaranya. Silakan Teh Yani. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah hari ini materi sudah disampaikan oleh Bu Dewi, dan jika ada yang ingin didiskusikan terkait materi hari ini, saya persilahkan yang di ruang Zoom. Mungkin ada yang ingin ditanyakan langsung, boleh raise hand terlebih dahulu atau bisa mengetik ya di kolom komentar di ruang Zoom. Begitupun teman-teman nih yang bergabung di ruang Facebook juga saya persilahkan bisa bertanya lewat komentarnya Pembuktian Cinta atau bisa di messengernya Pembuktian Cinta. Atau mau ke WhatsApp pribadi saya juga boleh. Ini sambil menunggu nih dari teman kita sudah ada menjapri via WhatsApp pertanyaannya. Selama ini saya sering menyapa adik-adik saya di WA karena cuma saya anak yang tertua yang tinggal di luar kota jauh dari orang tua dan adik-adik. Adik-adik jarang menyapa di WA, masih ada perasaan kecewa dan tidak dihargai, masih harus diterapi sih katanya. Salahkah saya jika saat ini tidak menyapa mereka lagi di WA? Karena kalau di WA juga kadang nggak direspon. Ini yang bertanya alumni kayaknya nih. Iya. Ya. Iya, teman-teman, makanya memang salah satu yang menghancurkan perasaan kita itu adalah pilihan kita sendiri gitu ya. Ketika kita memilih berharap sesuatu sama makhluk, berharap perhatian, berharap penghormatan, berharap diakui, pengakuan gitu ya dari manusia. Nah, pengharapan-pengharapan itulah sebetulnya menghancurkan perasaan kita sendiri. Ya. Karena kita berharap sesuatu kepada makhluk. Yang makhluk itu sifatnya itu lemah, memberikan apa yang kita inginkan itu gitu ya. Belum tentu mereka bisa ngasih, dan kalaupun ngasih mereka tentu memberinya itu akan ada batasannya. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebetulnya makanya orang-orang yang seperti ini ya mungkin manusiawi banget lah kita tuh memang ya, kan kita tuh makhluk sosial, butuh kadang memang secara manusiawinya, secara fitrah gitu ya, nalurinya kita pengen ada inilah perhatian, pengakuan dan lain-lain kepada makhluk. Nah, tapi disitulah ujian penghambaan itu teman-teman ya. Ujian penghambaan tuh di situ. Ketika Allah berikan naluri-naluri yang seperti itu, kita bisa nggak mengarahkan, mengelola, ya, menyalurkan naluri tadi itu dengan cara yang baik, cara yang benar. Dan baginda SAW itu mencontohkan kepada kita bagaimana menyalurkannya dengan benar. Ya, itu ketika kita bisa merubah nih yang tadinya pengharapannya kepada makhluk, kita mencari kebahagiaan dari makhluk, cari perhatian dan seterusnya dari makhluk, kita alihkan kepada Allah. Ya, bahwa saya hanya cuma butuh dipandang oleh Allah, diperhatikan sama Allah, dicintai Allah, dan didiknya itu sama Allah aja. Udah cukup. Nah, itulah level yang harusnya kita miliki. Yang dikatakan takwa itu begitu akhirnya gitu ya. Bukan lagi semata mendapat cintanya makhluk. Kalau itu memang itu layak buat saya, cocok buat saya itu rezeki saya untuk dapat perhatian dari makhluk, biar Allah aja yang ngaturnya gitu ya. Dan itu memang ini butuh proses teman-teman ya, apalagi kita hidup di alam kapitalis hari ini ya, yang memang dorongannya itu kapitalis itu mendorong kita itu untuk eksis ya, eksistensi dirinya itu di ini banget, di blow up banget, sehingga kita akan sibuk mencari pengen di-nya itu ke makhluk gitu ya. Kita sibuk beresin rumah karena pengen diakui ya bahwa rumah kita itu adalah rumah yang rapi dan bersih. Kita sibuk ganti-ganti baju sampai berapa lemari ya, lemarinya juga dilemariin lagi ibaratnya gitu ya. Karena eksistensi semuanya itu. Cari perhatian dari makhluk. Ya, makanya nggak aneh tempo hari kalau kita lihat ada yang viral ya, banyak viral anak-anak
pengen skincare sampai ngancam orang tuanya bawa pisau, anak-anak pengen apa sampai bunuh orang tuanya, hal duniawi sebetulnya gitu ya. Karena mereka merasa mungkin ya sering tidak eksis gitu ya ketika tidak memiliki hal yang demikian. Maksa pengen HP tertentu ya dan lain-lain. Karena dorongan kapitalisme begitu, makanya jangan suka lihat iklan. Iklan tuh begitu untuk menciptakan kebutuhan, menaikkan gengsi, menaikkan level apa tuh eksistensi, itu tuh iklan-iklan tuh begitu ya teman-teman. Kembali ya, jadi nggak apa-apa terima diri kita yang kita itu hari ini mungkin belum bisa gitu ya, masih berproses untuk cukup dapat perhatian makhluk saja, Allah saja gitu ya, tapi tidak dari makhluk. Ya banyakin istighfar aja, minta maaf kepada Allah. Nah kalau hati kita mau mundur sejenak nggak apa-apa, boleh mundur sejenak gitu ya, misalnya off dulu tidak di WA. Kalau menurut saya sih ya silahkan aja gitu ya. Toh kita bukan berniat memutus silaturahmi, tapi kita lagi mau membuat ibaratnya itu wadah kita makin besar dulu ya, wadah kita mau diperbesar dulu nih, kita mau kelola hati kita dulu nih ya, ibarat anak panah makin mundur itu kan mundur dulu, ditarik dulu ke belakang, nanti udah di titik yang pas, nah dilepas itu kan langsung melesat ya. Jadi mundur sejenak nggak apa-apa ya, manusiawi banget mundur sejenak ya. Kadang baginda SAW juga kan ada kondisi mundur sejenak tuh dulu gimana ke Gua Hiro ya, kemudian bertakarub kepada Allah. Jadi mundurnya itu bukan karena semata sakit hati, akhirnya lama-lama udah kita putus hubungan, enggak gitu ya. Sakit hati ya sementara aja, sebentar istighfar ya, karena kita sebetulnya kita yang membuat diri kita itu sakit tadi ya, kita mengawalinya, penyebabnya itu kita sendiri karena kita berharap sesuatu sama makhluk. Jadi bukan mereka yang salah tuh kita gitu ya teman-teman. Karena berharap sama makhluk tadi, berhenti berharap sama makhluk ya, karena yang kita harapkan itu tadi adalah mereka sama-sama makhluk seperti kita juga ya. Mungkin kenapa mereka juga ada waktunya mencuekin kita, mungkin mereka berharap sesuatu juga sama kita gitu ya. Berharap kitanya, karena maaf ya, saya bukan menuduh yang bertanya, tapi kadang-kala ada gitu ya kondisi-kondisi mungkin di kisah yang lain, keluarganya itu ngediamin dia gitu ya, di grup itu nggak pernah direspon, karena keluarganya juga punya pengharapan sama dia itu. Kenapa? Dia tuh lebay, coba tuh nggak dikit-dikit posting misalnya gitu ya, dikit-dikit ceritain kesusahannya di grup, karena itu jadi sama-sama masing-masing punya pengharapan, akhirnya memilih pada diam aja gitu ya. Nah, atau mungkin ada pengharapan lain gitu ya, pengennya misalnya ada juga tuh grup misalnya, karena kita tuh postingnya yang islami aja di grup itu ya. Jangan dong, mungkin awalnya saudara-saudara atau yang begitu, Islami melulu, ini kan grupnya buat grup ngobrol keluarga aja, gitu ya. Tapi kita kekeh dengan dakwahnya kita, gitu ya. Itu grup dan Islamis semua. Akhirnya orang tuh nggak ada lagi yang mau ngobrol sama kita, gitu. Ya, memang dakwah itu perlu cantik, gitu teman-teman ya. Nah, jadi banyak faktor, bisa jadi itu karena semuanya saling berharap kepada kita masing-masing, gitu ya. Nah, jadi mundur sejenak nggak apa-apa sambil kita cari kira-kira penyebabnya apa ya gitu, mereka tuh begitu. Ya pokoknya jangan merasa, "Aku mah kan nggak salah apa-apa." Nah, itu anak khairum minhu gitu ya. Aku lebih baik dibandingkan mereka, aku mah nggak ada salah, kenapa mereka begitu? Ya, pasti punya alasan, pasti ada alasan. Nah, kita coba gali alasannya. Ya, minta ke Allah, bukakan petunjuk, ya Allah ya, harus bagaimana. Atau mungkin karena kadang ya gini, bisa jadi karena orang itu ada kondisi di mana dia itu akan mundur perlahan, akan mundur perlahan dan ini ya. Karena ngelihat kita tuh udah beda, misalnya kita hijrah nih ya. Mereka tuh karena malu dan macam-macam, mereka mundur perlahan akhirnya. Mereka yang jaga jarak dengan kita gitu ya. Bisa jadi karena itu penyebabnya. Jadi ya kitanya positive thinking aja ya, biar kita itu nggak baper gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pasti banyak banyak faktor. Itu mungkin Tani wallahu a'lam bishawab ya. Ya, begitu ya bagi yang bertanya, insya Allah. Baik, ini kita lanjut ke ruang Facebook. Ada tanggapan dari sahabat kita di materi yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa Allah itu sayang banget sama saya. Apapun yang kita minta, tetap Allah kasih. Sementara ibadah saya belum maksimal, masih jauh dari kata baik. Apakah Allah tetap sayang sama hambanya walaupun kita belum baik dalam mengerjakan keinginan Allah? Masih di mute. Udah. Dah. Ya, ya Allah tetap sayang sama hambanya. Bahkan orang kafir aja tetap disayang kok sama Allah.
Ya, tapi sayang sama Allah. Firaun aja disayang banget sama Allah, ya. Allah Maha tahu Allah Maha tahu Firaun itu mau diapain juga dia itu nggak akan beriman. Allah Maha tahu. Tapi pengetahuannya Allah itu tidak eh, menahan eh, menahan dia untuk memberikan rahmat kepada Firaun. Buktinya apa? Walaupun Allah Maha tahu dia tidak akan berubah, Allah tetap utus 2 nabi untuknya. 2 nabi loh, nggak tanggung-tanggung, ya bukan cuma satu tapi 2 nabi diutus untuk Firaun untuk mengingatkannya. Padahal Allah Maha tahu dia tidak mungkin beriman, ya. Tapi pengetahuan Allah tidak mencegah kebaikan untuk Firaun tadi. Apalagi kita umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW, ya teman-teman. Kita yang insya Allah ya mudah-mudahan ya digolongkan orang beriman, terus berusaha untuk beriman yang benar kepada Allah, ya teman-teman, pasti Allah tetap mencintai kita, ya. Dan teman-teman, bentuk cinta itu justru cuma memang kita perlu hati-hati. Kalau apa yang kita minta Allah kasih terus semuanya, nah itu perlu waspada juga, takutnya itu istidraj, ya. Jadi gampang aja dilihatnya. Kalau kita dengan yang Allah kasih itu, dengan yang kita minta Allah kasih gitu ya, kita butuh dikasih aja. Nah, kita makin dekat sama Allah nggak? Makin baik nggak? Kalau enggak, kita malah makin jauh dari Allah, kita malah makin sibuk dengan dunia, itu namanya bentuk istidraj dari Allah, ya. Jadi hati-hati juga, tetap waspada, ya. Jadi seorang muslim itu harus punya 2 perasaan yang optimis, roja gitu ya, dan perasaan khauf, takut, ya. Karena perasaan roja itu akan menghantarkan orang, roja itu penuh harap ya kepada Allah, dia akan menghantarkan menjadi orang yang sangat optimis hidupnya. Semangat gitu hidupnya itu, ya. Karena pasti banyak kebaikan, pasti banyak kemudahan, pasti banyak gitu-gitu. Ya dia tuh optimis. Nah, tapi ada rasa takut juga. Jangan-jangan kemudahan yang Allah kasihkan ini selama ini adalah istidraj. Nah, sehingga dengan perasaan takut tadi kita tuh jadi sering muhasabah, ya. Kita jadi mawas diri gitu. Aku harusnya makin dekat nih sama Allah. Aku gimana nih? Karena kita takut itu adalah bentuk istidraj, ya. Jadi dua-duanya harus kita miliki, teman-teman, perasaan tadi, roja dan khauf, ya, rasa khawatir. Begitu, ya. Yang jelas Allah tetap mencintai kita. Karena Allah pun mengatakan bahwa hamba yang dicintai Allah itu bukan hamba yang nggak pernah bikin dosa. Karena nggak mungkin, nggak akan ada tuh hamba yang dicintai Allah kalau standar cinta itu adalah yang tidak pernah bikin dosa. Ya nggak mungkin. Itu cuma para nabi aja yang nggak ada bikin dosa itu. Karena mereka maksum, ya, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Nah, tapi kita itu, yaitu hamba yang cintai Allah itu siapa? Yaitu orang yang ketika berbuat dosa, dia langsung bertobat, bikin dosa lagi, bertobat lagi, dosa lagi, bertobat lagi, ya. Tapi syaratnya tobat dosanya bukan yang disengaja, ya. Ya pas kita kepleset, dia bertobat terus gitu, ya. Nah, kalau yang disengaja ya tobatnya benar nasuha itu, ya. Begitu teman-teman, tobat yang sungguh-sungguh. Dan orang bertobat itu memang ada syaratnya. Yang tobat itu yang kayak gimana sih? Yang penampakannya memang penampakan tobat, ya. Pertama, dia itu nyesal. Nyesal itu berarti apa? Dia tuh ngerti dosanya yang mana, jadi nyesal. Jadi tidak bertobat tapi nggak nyesal, itu namanya bukan tobat, ya. Itu namanya apa ya? Cuma ya lip sync aja gitu ya, kalau nyanyi itu lip sync gitu ya. Cuma pemanis bibir aja, istighfar gitu. Tapi dia tuh nggak ngerasa ada salah gitu, karena bingung juga dosanya yang mana, ya. Nah, jadi syarat bertobat itu dia sadar dulu dosanya yang mana, terus dia ngerasa itu tuh adalah dosa besar dan dia ngerasa bersalah, ada muncul perasaan bersalah. Nah, sehingga peluangnya orang bertobat kayak gini tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Kalau kita nggak tahu dosa kita apa, kita minta maaf nih, tapi nggak tahu dosanya yang mana, berarti peluangnya kita akan melakukan dosa yang sama lagi. Karena kita nggak tahu, ya. Peluangnya kalau kita tidak muhasabah dulu, kita bukan tobatan nasuha peluangnya. Itu cuma tadi pemanis bibir saja tobatnya biasanya. Ya, sehingga sering pakai untuk muhasabah dosa kita apa. Nah, nanti teman-teman munculkan rasa bersalah. Ya, latihan merasa bersalah itu perlu latihan juga, ya. Jadi jangan salah istighfarnya itu jadi watados gitu kata anak sekarang tuh, wajah tanpa dosa, ya. Nah, gitu. Jadi ada syarat bertobat itu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, teman-teman, kita berdoa Allah ampuni kita semua, ya. Ampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi Teh Yani? Ya, ini ada di ruang Zoom. Assalamualaikum Ustazah, mau tipsnya bagaimana memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ketika sedang haid? Sedang haid. Ya. Haid itu kan hanya membatasi kita dari baca Quran secara langsung dan dari sholat. Saum juga, ya.
3 kalau di bulan Ramadan. Sebetulnya dibatasi cuma itu teman-teman. Kita bisa apa? Masih bisa zikir, masih bisa murojaah yang sudah kita hafal tuh boleh gitu ya. Yang tidak boleh itu kan membacanya. Murojaah ya, murojaah Quran, murojaah. Nah, kemudian mengkaji Islam ya. Tetap bangun malam orang lain mungkin tahajud, kita bangun malam tapi bukan tahajud, bukan baca Quran, mungkin murojaah, mungkin belajar, mengkaji ya. Karena teman-teman membaca mempelajari satu ayat saja itu lebih baik dibandingkan kita sholat 1000 rakaat, dikatakan begitu. Ya, sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi cari teman-teman pahala yang peluang itu lebih besar di Ramadan ini, gitu ya. Banyak tipsnya apa saja ya. Kemudian kita meningkatkan kualitas sabar, meningkatkan kualitas ikhlas, meningkatkan kualitas hati kita itu tadi ya. Tawakalnya juga meningkat kepada Allah. Kemudian baik sangkanya meningkat kepada Allah, keyakinannya kepada Allah atas pertolongannya juga itu meningkat ya. Semuanya meningkat. Nah, jadi itu aja tipsnya ya. Jadi bahkan misalnya teman-teman bisa juga nih, kan yang kita biasanya habis sholat itu ada zikir-zikir ya. Kita kan nggak sholat, zikir habis sholatnya dibaca aja juga nggak apa-apa kan. Baca biar tetap itunya tetap jalan gitu ya. Dan silahkan dibuka-buka lagi sama teman-teman nanti ya, mungkin belajar amal-amal yang pahalanya itu banyak tuh apa ya, apa saja misalnya sama-sama sholat tapi berjamaah. Nah, banyak kan, perbanyak berjamaah gitu ya. Tapi kalau lagi haid enggak gitu ya. Tadi sama-sama tadaburiku pegang Quran tapi ada pahala yang lebih banyak lagi yaitu apa? Mentadaburi isinya. Itu pahala lebih banyak dibandingkan tadarusan. Bukan berarti yang lain tadarusan tinggalin enggak, tapi perbanyaklah waktu untuk mentadaburi isinya. Ya, itu pahalanya lebih besar dibanding pahala tadarusan gitu. Jadi jangan sampai mentadabur isinya tidak ada waktu, libur kajian teh kalau bulan Ramadan itu salah banget, teman-teman ya. Justru di situlah pahala yang berlimpah ya. Tingkatan yang lebih dibandingkan kita khatam Quran ininya saja, apa tadarusannya saja ya. Itu memang pahalanya besar banget, tapi sayang kalau waktu kita dihabiskan hanya untuk itu saja dan mengkajinya justru di stop gitu ya, pada pahalanya lebih besar lagi. Nah, ya begitu ya. Jadi nggak usah sedih yang justru ketika kita itu tidak sholat dapat pahala. Ya, kan kita meninggalkan sholat kita dapat pahala. Jadi bukan jangan sedih, ih orang lain dapat pahala karena sholat aku enggak. Ya, kita dapat pahalanya justru karena meninggalkan sholat. Ya, orang lain dapat pahala saum, justru kita itu lagi disiapin dapat pahala 2 nih ya. Yaitu pahala meninggalkan saum di Ramadan, nanti pahala mengganti saum di luar Ramadan. Jadi 2 tuh pahalanya orang yang haid itu. Harusnya jadi bahagia. Ya gitu ya. Nggak usah bersedih. Ih, yang lain bisa tadarusan, kita kan bisa mengkaji lebih dekat lagi tuh apa halnya dibanding orang yang tadarusan ya. Jadi nggak usah bersedih ya. Tetap semangat. Takbir. Allahu Akbar. Udah Teh, waktunya udah habis ya? Belum? Ya, masih ada sekitar 10 menit lagi. Oh, masih panjang. Baiklah. Baik. Ada lagi enggak? Di ruang Facebook belum ada yang didiskusikan lagi. Mangga yang di ruang Zoom ada yang ingin ditanyakan langsung boleh raise hand. Atau minggu kemarin masih ada utang nggak Teh? Enggak ada. Alhamdulillah. Nah, kalau nggak ada yang resen Teh, kita udahan aja. Siap. Enggak ada ya, Iya. teman-teman. Kalau tidak ada kita cukupkan. Kita kasih waktu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iya, baik. Kalau nggak ada, saya tambahin dikit ya materinya Ya, ya. boleh. Masih ada 10 menit, sayang ya. Nah, terkait puasa hati teman-teman tadi ya. Puasa hatinya yang tadi level VIP tadi ya. Ini memang kesulitannya itu tingkat kesulitannya lebih luar biasa ya. Jadi yang mungkin kita untuk menjaga diri dari membatalkan puasa itu bisa ya. Tapi yang tadi nih luar biasa itu menjaga dari batalnya mendapat pahala menjaga hati ya. Mendapat pahala dari menjaga tubuh kita, indera kita ya. Nah, apalagi hati. Nah, ini yang perlu dijaga itu jagain pahala hati. Ya. Nah, sekedar makan, minum dan syahwat itu gampang banget. Mungkin ya untuk sebagian orang, sebagian besar orang lah.
Tapi dari menjaga nakalnya hati atau tadi rusaknya niat gitu ya atas amal-amal kita, ini yang perlu kita perhatikan ya. Jadi kita perlu menjaga hati tidak membatin perilaku orang ya, ngebatin tadi ya itu kan udah jatuhnya ghibah. Jaga hati nggak komentarin orang, jaga hati nggak ngulik-ngulik orang lain ya, ngulik-ngulik urusan orang lain ya. Nyimpulin sesuatu yang negatif-negatif itu pikiran gitu ya. Akhirnya apalagi kita itu masuk ke sifat hasad. Nah, itu berat ya. Itu PR dari puasa kita nanti ini ya, teman-teman. Bukan badan yang puasa tapi hati ikut puasa. Atau berprasangka tadi ya, berprasangka buruk kepada manusia ataupun kepada Allah. Ya, teman-teman, prasangka buruk kepada Allah itu gimana sih? Kita suka khawatir tentang masa depan, itu lagi berprasangka buruk kepada Allah. Ya, gini, kan kejadian menimpa kita itu pasti disetting sama Allah. Apapun yang menimpa kita itu adalah Allah yang men-settingnya, Allah yang merencanakannya, Allah yang mentakdirkannya lah kalau bahasa ini nih, populernya. Jadi ketika kita khawatir masa depan, seolah kita lagi begini. Jangan-jangan nanti di masa depan besok atau nanti ya nanti lusa minggu depan gitu ya, Allah itu kan misalnya kita bingung nih, misalnya kita, aduh beras tinggal 1 gelas lagi. Khawatir besok makan apa, ya besok gimana. Nah itu jadi seolah begini, kita khawatir besok tuh Allah nggak ngasih rezeki lagi, Allah nggak ngasih kita makan lagi, besok Allah membiarkan kita. Khawatir tuh seolah kita berpikir gitu kepada Allah. Tanpa kita sadar kita mikir gitu sama Allah. Seolah di masa depan, ya, seolah besok itu dan masa depan berikutnya Allah akan nyusahin hidup kita. Allah nggak nolong kita. Kita terus ngebayangin, nanti harus pinjam lagi ke saudara, nanti dihina sama saudara. Seolah kita berpikir nanti Allah akan menetapkan kejadian itu untuk kita. Kita akan jangan jadi saudara kita akan ngomong gini. Jadi seolah Allah sedang kita berpikir Allah sedang merencanakan itu untuk kita. Jadi teman-teman, masya Allah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah ya. Masa kita itu berpikir begitu kepada Allah, ya. Itu luar biasa, itu dosa, itu berusaha kepada Allah. Orang yang khawatir itu banyak khawatir itu begitu. Biasanya khawatir kan mikirin masa depan. Jadi kita biasa peluang besarnya orang khawatir itu karena lagi berburuk sangka kepada Allah ya. Nah itu jagain hati dari sifat ini tuh begitu teman-teman ya. Yang berat ya memang, maka perlu latihan terus. Jadi kalau kita lagi sulit buruk sangka, belum mudah buruk sangka, baik sangka, istighfar terus la haula wala quwwata illa billah, minta kekuatan ya. Makin banyak minta kekuatan makin berpahala juga ya. Masya Allah, kita tuh butuh sesuatu sama Allah, pas kita menyampaikan kebutuhan kita, Allah kasih pahala. Ya, Allah kasih pahala pas kita berdoa itu. Luar biasa, maha baiknya Allah. Ya. Maka betul teman-teman ya, akhirnya PR kita itu bukan badan kita yang puasa saja, tapi hatinya ikut puasa. Nah, kita bisa menyuruh mulut itu tutup mulut. Ditutup rapat mulut itu bisa jadi ya. Tapi nutup hati gimana coba? Nutup hati dari bereaksi atas perilaku orang lain. Itu yang luar biasa memang ya. Nah, maka akhirnya Allah maha adil, betul ya. Betul-betul Allah itu teman-teman ya. Kalau kita pikirkan maha adil, kenapa? Karena yang dijadikan ukuran puasa itu berhasil adalah takwa. Karena takwa itu letaknya awalnya di mana? Di hati. Awalnya di hati ya. Takwa itu pasti menjalankan ketaatan. Perintah Allah dijalankan itu namanya taat. Itu namanya takwa, taat itu. Nah, taat itu apa? Dia dua kan. Yang dinilai sebagai ketaatan itu 2. Yang dimana taat itu kan orang dapat pahala. Jadi ada syarat gitu. Syarat yang disebut orang taat itu siapa? Apa? Yaitu ketika perbuatannya niatnya benar, caranya benar. Makanya takwa itu diawali dari hati. Niatnya benar nih. Mau ngapain nih aku tuh melakukan ini? Ngapain aku tuh niatnya apa ini? Tadarusan. Nah, lalu nanti caranya juga dia benar. Misalnya ya, tadarusannya nggak di WC. Itu kan itu benar berarti kan caranya. Jangan begitu. Ya, tahiyan tuh suka gitu tuh kadang kala. Enggak ya, bercanda ya. Nah, kayak gitu. Jadi niatnya benar, caranya benar. Ya, saum, itikaf, macam-macam, kemudian menutup aurat. Nah, niatnya apa? Nah, jadi orang bertakwa itu diawali dari hatinya gitu teman-teman. Ya, niatnya benar, selanjutnya juga caranya benar, maka dia takwa. Ya, jadi keren banget ketika Allah memang tadi menjadikan standar ukuran orang yang puasa itu adalah dikatakan berhasil dia puasanya itu takwa karena diawali dari hatinya. Ya, dan itu di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, dikatakan
At-taqwa hunna. Yaitu apa kata Rasulullah? Takwa itu di sini. Hunna. Ya, sampai beliau itu menunjuk dadanya 3 kali. At-taqwa hunna. Nah, ya Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi tips hatinya bersih gimana? 3 saja tips hati bersih yang saya akan sampaikan ya teman-teman. Pertama, biasakan baik sangka kepada manusia maupun kepada Allah terutama ya. Karena kita baik sangka kepada buruk sangka kepada manusia juga sebetulnya lagi buruk sangka kepada Allah ya. Jangan-jangan dia mau nipu nih. Berarti apa? Dia lagi buruk sangka kepada Allah. Jangan-jangan nanti Allah mau menetapkan saya ditipu lewat orang ini. Kan gitu. Jadi 2 tuh ya dosanya. Buruk sangka kepada manusia dan buruk sangka kepada Allah. Lalu apa tips yang kedua agar hatinya bersih? Belajar ikut senang dengan kesenangan orang lain. Belajar ikut susah dengan kesusahan orang lain. Latihan ya. Apalagi sama musuh kita misalnya ya, kita mungkin ada yang punya musuh ya, ada orang kita benci lah. Ya belajar kita senang dengan kesenangan dia dapat anugerah kita ikut senang ya. Dia dapat musibah kita ikut sedih. Ya, jangan SMS, susah melihat yang senang ya. Sedih melihat yang senang melihat yang susah. Nah, ya hati-hati teman-teman. Yang ketiga tipsnya adalah setiap melihat kebaikan atau keburukan jadikan jadi bahan doa. Ya. Kalau buruk misalnya, jadi bahan doa. Ya Allah, semoga aku tidak melakukan itu. Semoga aku tidak mendapat ujian seperti itu. Sekarang banyak ya, bukan semoga. Ya Allah, jauhkan aku. Nggak pakai semoga ya. Ya Allah, jauhkan aku dari perbuatan itu. Kan sekarang kalau berita itu negatif ya teman-teman. Ada berita pemerkosaan, macam-macam ya. Atau ada yang sebagai korbannya ya. Ada sebagai pelakunya. Nah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari melakukan perbuatan itu, jauhkan aku dari mendapat ujian seperti itu. Ya, lalu kalau baik gimana? Ya Allah, izinkan aku menerima yang diterimanya. Seperti yang bisa atau izinkan aku melakukan yang seperti dia lakukan ya Allah. Ya, kalau itu kebaikan. Ya, jadi teman-teman kayak gitu. Ya, teruslah. Itu 3 tips ya. Kalau sebagai penutup closing statement ya. Kalau batal puasa di bulan Ramadan bisa diganti hari lain. Tapi kalau kehilangan pahala di bulan Ramadan tidak akan ditemukan di bulan-bulan lainnya. Jadi selanjutnya terserah Anda. Ya, teman-teman mau pilih apa? Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi di Jumat pekan depan. Insya Allah. Ya. Mangga Teh. Ya baik teman-teman, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Insya Allah nanti kita bertemu kembali di pekan depan, Jumat pekan depan. Nah bagi teman-teman yang ingin hadir secara offline di tanggal 8 Maret, Insya Allah tempatnya di Kota Bogor, di Kopi Tuguh. Silahkan bisa merapat dan bisa japri ke WhatsApp yang tertera di flyernya ya, Insya Allah. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin. Ya, pamit ya semuanya ya.